4. Saya Zahra Ulfa dengan NIM 2042304145. Saya Nur Padilla dengan NIM 2042304148. Dan kami akan menjelaskan beberapa artikel yang membahas tema filsafat pendidikan progresisme untuk. Baiklah, artikel yang pertama akan dibacakan oleh Nur Padilla. Kepada Nur Padilla dipersilakan. Yang pertama yaitu progresivisme dan perspektifnya terhadap pembelajaran di era pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menjelaskan konsep filsafat progresivisme, perspektif progresivisme terhadap pembelajaran di era pandemi COVID-19, serta pandangan progresivisme terhadap belajar, pendidik dan peserta didik. Penelitian ini berupa studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari buku dan jurnal ilmiah elektronik. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi. Hasil kajian dalam studi ini menunjukkan bahwa progresivisme sebagai filsafat dirujuk 2 kali artikel. Kelebihan dan kekurangan pada artikel ini yaitu menyediakan kerangka kerja yang jelas dalam menetapkan nilai-nilai moral, memberikan landasan yang kokoh untuk mengajarkan etika dan moralitas kepada individu, serta menawarkan motivasi yang kuat dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Kekurangannya yaitu memahami pengaruh struktur sosial dan budaya dalam pembentukan nilai-nilai moral, menyoroti peran institusi sosial dalam pendidikan moral, serta memberikan wawasan tentang bagaimana konflik moral dapat timbul dalam masyarakat. Baiklah, artikel yang kedua akan disampaikan oleh Zahra Ulfa. Kepada Zahra Ulfa dipersilakan. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, kajian filsafat pendidikan Barat dan Timur serta realitasnya, Mansur Kardiem Siti Mukoyimah. Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM menjadi paradigma baru pendidikan yang berupa menjadikan mahasiswa mampu menguasai berbagai bidang keilmuan, hard skill dan soft skill dalam dunia kerja. MBKM dirumuskan berdasarkan landasan filsafat pendidikan Barat dan Timur. Penelitian ini mencoba dialogkan harapan baik, tujuan dari masing-masing aliran filsafat dan Solen yang dikorelasikan dengan realitas dan kesenjangan penerapan MBKM dan Das Sains agar memperoleh gambaran yang holistik. Penelitian ini menggunakan studi perpustakaan dengan pendekatan hermeneutika filosofis sebagai metode penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filosofis MBKM memiliki relevansi dengan landasan pendidikan humanisme, konstruktivisme, dan progresivisme. Merdeka Belajar juga sudah digagas sejak dahulu oleh berbagai tokoh pendiri bangsa yang diungkapkan secara tersurat serta tersirat. Program mahasiswa, magang bersertifikat, dan kampus mengajar merupakan kegiatan MBKM yang memfasilitas mahasiswa mengembangkan kompetensi mengajar di luar kelas. Kebijakan MBKM secara filosofis memberikan manfaat untuk akselerasi mutu kampus, meningkatkan kelebihannya. Yang pertama itu pemikiran kritis, mengedepankan pemikiran kritis dan analisis yang mendalam terhadap tujuan dan metode pendidikan. Dan adapun yang kekurangannya yaitu eksklusif
inklusivitas budaya terkadang cenderung terkungkung dalam konteks budaya barat sehingga sulit diterapkan di luar konteks tersebut. Sekian dan terima kasih. Baiklah, dilanjutkan untuk artikel ketiga yang akan dibacakan oleh saya. Konsep kurikulum merdeka berdasarkan perspektif filsafat progresivisme John Dewey. Pemerintah Indonesia terus berusaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan kurikulum yang efektif dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan saat ini. Pendidikan Indonesia menggunakan kurikulum merdeka yang merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Melihat bagaimana kurikulum merdeka terbentuk menimbulkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, kajian ini akan membahas tentang konsep kurikulum merdeka dengan sudut pandang filsafat progresivisme, menggunakan berbagai macam literatur untuk menelaah konsep yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, di mana tujuannya adalah melakukan pengamatan terhadap fenomena pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesesuaian antara konsep kurikulum merdeka dengan filsafat pendidikan progresivisme, di mana keduanya menekankan adanya kemerdekaan dan keleluasaan sekolah dalam mengeksplorasi kemampuan dan potensi peserta didik serta pembelajaran luar kelas yang diharapkan dapat mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama, penekanan pada pengalaman langsung dan praktik dalam pembelajaran memungkinkan siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan dukungan yang kuat dari guru yang terlatih dan berpengalaman untuk mengimplementasikan dengan baik, sehingga membutuhkan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan. Baiklah, artikel yang keempat akan dibacakan oleh Nur Fadila. Kepada Nur Fadila dipersilakan. Artikel yang keempat yaitu Child Friendly School for PAUD. Telaah filsafat progresivisme Johan Dewey. Peraturan Mendiknas nomor 70 tahun 2009 mengenai pendidikan inklusi memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan program sekolah ramah anak pada jenjang PAUD. Pelaksanaan program ini tidaklah semudah yang diinginkan karena tidak semua stakeholder memahami dan mau bekerja sama untuk mensukseskan program tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip mendidik anak dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak yang dikritisi dari pemikiran progresivisme Johan Dewey. Anak merupakan individu yang andal serta beberapa besar peran guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar program sekolah ramah anak. Dilihat pada hasil tinjauan pustaka yang dikaji, maka dapat disimpulkan bahwa konsep pelaksanaan SRA berkaitan erat dengan filsafat Dewey, yaitu pendidikan adalah proses di mana keterampilan intelektual dan emosional dasar anak dibentuk dimulai usia anak-anak yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ketika berinteraksi dengan orang lain. Adapun kekurangannya yaitu memerlukan guru yang terlatih dengan baik dalam mengelola lingkungan belajar yang berpusat pada anak, dan juga membutuhkan sumber daya yang memadai untuk menyediakan fasilitas dan materi yang sesuai dengan pendekatan ini. Kelebihannya yaitu memberikan lingkungan belajar yang menyenangkan dan merangsang bagi anak-anak, yang sesuai dengan prinsip bahwa pembelajaran terbaik terjadi melalui pengalaman langsung dan bermain. Baiklah, dilanjutkan dengan artikel yang terakhir, yaitu artikel kelima yang akan dibacakan oleh Zahra
Baiklah, saya akan membacakan artikel yang kelima, yaitu pentingnya penerapan filsafat pendidikan oleh guru sekolah dasar. Yaitu penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada tenaga pendidik, terkhususnya guru sekolah dasar, akan pentingnya penerapan filsafat pendidikan dalam pembelajaran. Penulisan penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan langkah mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat, lalu mengelola data penelitian. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah guru memperoleh informasi mengenai filsafat pendidikan untuk diterapkan dalam praktek mengajar. Guru bisa merancang kegiatan pendidikan dengan bantuan dari filosofi pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang di dalamnya menelaah studi yang berkaitan dengan pendidikan. Filsafat pendidikan dijadikan tolak ukur dalam membimbing para siswa yang bukan hanya dari segi akademis tetapi termasuk sikap dan keterampilan siswa. Adapun kelebihannya yaitu memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam proses pembelajaran. Dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang filsafat pendidikan, guru dapat membimbing pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang teguh. Dan adapun yang kekurangannya yaitu resiko ketidaksesuaian antara filsafat pendidikan guru dan kebijakan sekolah atau sistem pendidikan yang ada. Hal ini dapat menciptakan ketegangan atau konflik yang memengaruhi implementasi pendidikan. Sekian dari saya. Baiklah, mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.